Baterainya habis. Halo, kita mau ngobrol dengan hot mother. We're gonna talk to the hottest mother ever. Happy Thursday, selamat hari Kamis. Jangan lupa besok yang nggak bisa nulis CV sama yang nggak bisa buat presentation, mau apply kerjaan, mau apply kuliah, S1, S2, besok bisa ikut loh kelasnya Jumat. Hai Natasha, miss you. Kita mau ngobrol sama Kak Wulan. Dia cantik banget, awet muda, siapa yang nggak tahu. Dan I like, you know why I wanna you guys to belajar from her. Karena dia hebat banget, she's still so energetic and positive. Oh, nggak apa deh, lepas aja, sorry ya earphone-nya. Aku lagi berantakan banget nih hari ini. No makeup. Tunggu bentar, Kak Wulan. We're gonna talk to Kak Wulan. She's amazing. She's strong despite of everything she went through. And I like the way she raised her kids. Dia tuh nggak muna ya ke anaknya. Very open, very cool. Anaknya baik, cantik. And she's very real gitu loh. Karena kan kalau ibu kadang-kadang suka nutup-nutupin ke anaknya atau gimana. Tapi she's very open and straightforward. So kita bisa belajar dari dia. Dan aku mau ingetin yang di sini. Tadi aku baru Zoom class. Banyak juga orang yang trauma di Zoom class tadi pada Q&A. Bisa nonton di YouTube aku tuh banyak yang trauma. Jadinya kita akan belajar dari Kak Wulan supaya nggak usah trauma. Kita masih bisa lanjutin hidup, masih bisa berkarya, masih bisa berkarir, masih bisa bangun hubungan yang lebih baik gitu. Terus masih bisa sehat and productive and energetic, nggak galau terus atau jadi nggak percaya diri atau jadi minder, ya kan? Atau jadi apa ya, bener-bener takut gitu ya. Kita nggak boleh hidup dalam ketakutan. Makanya kita harus belajar dari Kak Wulan nih. She's amazing and very real, energetic. I love the way she raised, you know, very straightforward and like nggak tutup-tutupin. And then she's so positive too. And her charity juga bagus. I am hope dia aktif. Hai Kak, ini awet muda banget sih. Gila, Hai. you look younger than me, you know. Cannot believe it. Enggak lah, enggak. Ini enggak dandan nih. Aduh, maaf ya jelek. Kamu Gue cantik juga, tapi jelek. gue baru olahraga. Bayangin, ayo olahraga tadi my sport bra. Enggak apa-apa deh kalau iya, olahraga jadi you got itu kan, natural blush. Iya, natural blush. Padahal nggak ada sama sekali, not even lipstick. Biasanya gue lebih merah nih. Tapi Kak, kita kan cuma waktu 30 minutes. Tapi aku mau tanya Kak Wulan, how come you're not trauma? You don't look like trauma, you know, because you're still so positive, energetic, nggak minderan. Terus kalau di acara always positive. Aku ini tadi baru Zoom class, banyak banget yang trauma, kata jadi minder, jadi nggak percaya diri. Terus jadi nggak mau gaul, terus jadi nggak bisa bangun relationship yang lebih baik ke dalam tuh kayak udah trauma aja. Ada yang jadi malah sukanya cewek same sex karena mungkin trauma sama laki atau apa. How are you so normal despite of everything you went through? Well, itu kan orang melihatnya seperti itu, tapi sebenarnya dibalik semua kan I'm only human, sama seperti semua mengalami apa yang semua alami juga. Cuman mungkin kan kita permasalahannya dan proses hidupnya berbeda-beda. Tapi apa yang kalian alami semua itu sama aku alamin, beneran deh. Kalau aku boleh balik cerita mundur ke belakang, aku tuh menikah muda sekali. Gitu kan, menikah muda tanpa izin keluarga aku gitu. Tapi ya udah, karena aku yakin akan itu, jadi aku jalanin gitu. Terus bercerai lagi muda, makanya itu satu catatan. Restu orang tua itu penting ya. Setuju. Ya, kalau nggak restu berarti nggak jodoh ya. Jangan anggap cinta bisa bayar segalanya gitu ya. Ya walau juga sih. Maksudnya nggak restu orang tua kan kemudian kita juga bisa gain restunya kalau kita bisa membuktikan ya kan bisa gitu. Tapi kalau benar-benar menyakiti hati orang tua, takutnya tuh jalannya nggak baik gitu. Jadi ya udah, aku juga bercerai muda lagi. Aku menikah umur 18, bercerai umur 21 kalau nggak salah gitu kan. Dan di saat itu kalau boleh, ini nih titik balik aku sih, aku benar-benar trauma. Jadi setelah perceraian itu yang cukup traumatis buat aku sempat ngurung diri di rumah, sempat ngurung diri, nggak berani berinteraksi dengan yang lainnya gitu, karena aku nggak tahu harus bereaksi gimana atas segala sesuatu, atas pertemuan, obrolan gitu, karena lagi ngobrol juga pikirannya kemana-mana, ada juga mindernya dan lain sebagainya gitu. Tapi along the way aku belajar
Karena kan itu maksudnya salah satu trauma, tapi kan along the way kehidupan kita kan kita selalu ada jatuh bangun kan gitu. Yang jadi catatan penting buat aku, gimana aku bisa bounce back adalah memang support system gitu. Jadi di saat aku nggak ada support system, lama bounce back-nya gitu. Tapi begitu ada support system, ya udah pelan-pelan aku bisa gain percaya diri lagi. Walaupun awalnya di lingkup itu aja ya, percaya dirinya belum bisa lebih luas lagi, baru di lingkup itu aja atau orang-orang tersebut atau support system tersebut. Tapi dengan adanya support system, shoulder to cry on, dan lain sebagainya, kita akhirnya bisa bounce back pelan-pelan. Terus along the way lagi aku belajar, pada saat kita bisa kasih sesuatu sekecil apapun ke orang lain, entah itu senyuman, atau doa, atau mungkin gradually membesar, mungkin ya akhirnya along the way kan aku ada gelang harapan ya gitu. Iya, Itu keren banget, filmnya bagus buat gue nangis-nangis ya. Thank you Dita. Ini gila udah lama banget nggak bikin film. I think I have to mulai lagi nih persiapan untuk bikin film setelah pandemi ini berakhir. Nah, jadi pada saat kita give back dalam arti kita berbagi, itu aku belajar pada saat aku lagi ada masalah, terus kita berbagi, itu kita heal-nya lebih cepat. Gitu, kita heal-nya lebih cepat. Jadi pada saat misalnya pendek cerita, kita lagi stres nih, lagi depresi, apapun itu, entah berbeda, kita kan permasalahannya beda-beda ya, ada yang cinta, ada yang keuangan, keluarga, apapun itu gitu. Karir. Permasalahan yang ya karir, nggak dapat kerjaan, nggak kawin atau apapun itu. Pendidikan pada saat naik kelas, ada yang nggak naik kelas terus. Oh iya, banyak. Pacaran. Gitu ya, gara-gara sibuk pacaran jadi nggak naik kelas. Iya, gara-gara diputus, gara-gara cowoknya selingkuh terus diputusin, terus kayak tiap exam nggak fokus katanya. Kasian. Oh gitu, kasihan. Ya, jadi pada saat kita bisa memberi sesuatu ke orang lain, apapun itu, sekecil apapun, itu bounce back ke kita gitu. Kita keluar dari permasalahan kita, atau tiba-tiba dalam kedepresian kita atau state kita lagi stres, itu kita ada titik terang lah gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Jawabannya bagus banget, Kak. Ini aku ada cerita juga nih, anak aku si Shalom sempat ketahuan. Jadi aku selalu nasihatin Shalom. Lo tuh belum tentu kawin sama cowok yang itu, gitu. Jadi buat apa terlalu berlebihan akan suatu hubungan? Gitu. Wah, catet tuh girls. Kita kayaknya kalau cinta buta, men, bucin. Iya. Catet tuh girls. Semua pernah ngalamin. Aku juga pernah ngalamin bucin, ya kan? Tapi ya karena kan sekarang kan aku udah duluan mengalami gitu. Jadi mungkin siapa tahu aku bisa sharing. Catatan penting. Pada saat kita lagi pacaran bersama orang itu kan, kita yang kayak we cannot live without them. Gua mati, nggak bisa makan, nggak bisa mikul, nggak bisa mikir. Ya, udah nggak usah aja gitu ya. Ya, percaya sama aku, selalu ada jodoh lagi di depan. Selalu ada jodoh lagi, dan begitu udah dapet jodoh lagi, permasalahan yang kemarin udah lupa total gitu. Jadi dari orang yang udah ngalamin duluan, boleh kita kasih nasihat, jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan terlalu berlebihan atas suatu hubungan gitu, karena belum tentu dia jodoh kalian gitu. Belum tentu dia jodoh kalian, dan udah pasti ada jodoh lainnya di depan gitu. Tapi kalau menjaga hubungannya untuk tetap baik, responsible relationship, itu perlu ya kan, karena kan itu juga menunjukkan siapa kita gitu kan. Tapi pada saat kita berlebihan gitu, aku selalu bilang kayak gitu sama Shalom gitu. Sama kayak waktu itu lulus SMA mau kuliah keluar ya kan, mau kuliah keluar. Terus udah gitu aku tuh punya feeling, tadinya dia mau ke US tapi akhirnya kan dia ke Inggris gitu. Aku punya feeling ini anak mau sekolah ke Amerika karena mau ngikut pacarnya. Dalam arti gini, biar satu negara gitu, biar dia kuliah bareng. Iya gitu kan gitu. Nah terus aku akhirnya untung, nah ibu kan punya insting ya, untung sebelum itu terjadi aku udah punya insting itu. Jadi aku bilang
walaupun ini udah diurus, kamu tinggal berangkat, udah keterima, nggak apa-apa, kamu mundur dulu 6 bulan, tapi kita sekolah yang benar-benar, kuliah yang benar-benar memang tujuan kamu, bukan mengikuti orang gitu. Nah akhirnya ya udah, dia awalnya sih nggak ngaku lah pasti ya gitu. Tapi akhirnya benar gitu kan, putus. Dan akhirnya dia punya pacar lagi, and galau, and happy sekarang gitu. Jadi artinya apa? Artinya kan, aku bilang udah untung kamu nggak ikut. Karena pasti kamu putus sama dia. Karena kalau nikah muda menurut aku, itu udah jarang ya zaman sekarang gitu. Karena pertimbangan kita tuh harus banyak kalau misalnya mau menikah muda gitu. Tapi memang masih ada, karena kan kehidupan itu kan semua udah diatur sama Tuhan ya. Memang ada yang jalan cerita atau jalan hidupnya memang harus menikah muda. Tapi kebanyakan di zaman seperti sekarang ini menikah muda udah dihindari gitu. Karena perempuan-perempuannya juga udah, kecuali memang jodoh ya, jodoh dari Tuhan, ya mau nggak mau gitu kan. Kita nggak bisa menghindari jodoh dari Tuhan gitu. Tapi kalau tidak, perempuan-perempuan sekarang sudah ingin mandiri, ingin berkarir, ingin punya kedudukan dan posisi selain bertanggung jawab juga sebagai istri dan ibu gitu. Tapi kita juga kepingin punya, iya gitu. Wow. By the way, do you teach Shalom that all men are jerks? Karena biasanya ibu-ibu yang ada bitterness sama laki-laki atau pernah cerai atau pernah apa tuh pasti ngajarin cewek, semua cowok tuh bakal selingkuh, semua cowok sama aja. Do you say those things or you don't? Trik aku adalah kita harus fokus pada diri kita sendiri. Gitu. Maksudnya gini, pada saat kita berhubungan, berkeluarga gitu ya, pasti kita punya tanggung jawab akan seorang istri, ibu, dan terhadap keluarga tersebut gitu. Tapi kan kalau misalnya kita udah negative thinking, the universe will conspire gitu. Itu akan beneran terjadi gitu. Itu akan beneran terjadi. Kita nggak boleh takutin anak-anak ya, based on our own experience. Karena itu nggak Iya. Tuh, if it happens, ini nggak boleh takut. Iya, if it happens, it happens. It happens. Emang jalan hidupnya seperti itu. Tapi bagaimana kita mencari solusi buat diri kita dan fokus ke diri kita gitu kan. And then kalau kita memang berpikir dan menanamkan itu, yang mesti jadi catatan penting dari kita, pikiran kita dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tulis itu ada power. Itu akan sooner or later akan terjadi. Jadi kalau misalnya kita udah mendidik anak kita, setiap laki-laki itu jerk gitu. Tapi kalau kita fokus benahi ibu-ibu don't do that to your kids karena banyak yang trauma di my Zoom classes aja trauma. Iya. Nah pada saat kita fokus ke diri kita lebih benahi diri kita, mudah-mudahan diri kita yang lebih baik itu menjadi magnet untuk hal-hal baik ya kan. Kalau misalnya kita udah menanamkan, gue nggak bisa bikin itu susah, bisnis itu, bikin film susah. Aduh gimana cara, how can I start, aduh nggak mau kawin takut, banyak orang cerai, banyak orang selingkuh, aduh, itu malah benar terjadi kalau menurut aku sih dari apa yang aku lihat dari orang-orang lain, jadi pengalaman juga gitu melihat kehidupan orang lain, melihat kehidupan ini deh sama apa yang diajarkan oleh kehidupan gitu. Betul. Aku lihat ya itu apa yang kita tuang, yang kita tunai gitu. Iya. Tunai. Cash. Hebat sih. Kak, terus pas itu kamu pas ngurung diri berapa lama? Terus what made you wake up gitu? Your friends atau your parents atau your kid atau apa? Tapi hebat loh. Oke, jadi waktu itu kan, jadi kebetulan tuh waktu saat itu tuh sosial media belum seperti sekarang. Jadi kalau sosial media ada kan kita tuh ada platform untuk membela diri, ya kan? Sekarang kan kayak, to be honest ya, orang udah nggak terlalu nonton infotainment gitu kan. Karena apa? All the actors, public figure punya channel YouTube, punya channel Instagram dan sosial mereka sendiri. Bisa ribut di channelnya masing-masing, bisa bela diri, bisa curhat. Iya, jadi kehidupan kita juga udah terpampang, kita bisa bela diri, kita ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya platform untuk diri kita masing-masing. Zaman Eke, waktu masih awal karir kan, aku tuh berkarir dari umur berapa itu, 12 tahun kan. Dita umur berapa sih? Aku tuh udah mau 40 tahun loh. 28, but I look so old compared to you. You look the same as when you do a long time ago. Enggak, ini lampu. Enggak, you look the same. Cantik banget nih, gila parah banget. Lighting. Gue ini 28.
enggak, cantik Dita banget. ini You're so lighting. strong. Nanti aku kasih tahu kamu lampunya apa yang membuat kita terlihat muda. And you Nah, know jadi what, you're a good mother because you know kalau biasa kalau ibu yang trauma anaknya bakal jadi pemalu. Cooper and Shalom kan udah terbukti dia nggak kayak gitu, dia cantik, apa mau gaul, positif, you know, nggak ada minder, nggak ada skandal yang terlalu gimana gitu. That's you're a iya good iya jadi mother, you prove yourself well, terus dia sekolah bener, pintar. ya, thank you Dita. Emang itu salah satu usaha juga, memang itu semua di-plan. Karena mungkin aku punya trauma tersebut, punya rasa bersalah, dan punya rasa malu, minder atas kehidupan aku yang sebelumnya, itu menikah muda. Menikah mudanya aku nggak menyesal, tapi bercerai. Jadi aku punya penyesalan sendiri, sehingga kita sebagai manusia kan kepingin punya hidup yang lebih baik. Dan bagaimana hidup yang lebih baik? Ya ini, aku plan hidup aku untuk anak-anak aku. Jadi apa yang aku lakukan sekarang adalah contoh buat anak-anak aku, supaya anak-anak aku tuh bisa menjadi perempuan yang seperti yang kita semua harapkan gitu. Apa sih, perempuan yang mandiri, Yes, perempuan yang punya percaya diri karakter, juga, terus bisa percaya diri, bergaul, perempuan nggak takut mencoba ya, ya, nggak takut gagal. Hebat loh. Biasa yang kalau ibunya yang punya trauma, anaknya apa-apa takut, apa-apa takut. punya hati. Iya, punya trauma pasti, cuman kan kemudian kita harus Accept nampar it, diri kita catat. iya, harus kalau enggak, contohnya gini aja deh. Kemarin aku ngobrol sama temen aku ya gitu. Eh, dia bilang gini, jadi kemarin ngobrolinnya kebetulan soal kesehatan. Nah, dia bilang, Lan, kok lo tuh seneng banget olahraga ya, maksudnya udah menjadi bagian dari lifestyle. Terus aku bilang gini, aku nggak merasa terpaksa, karena memang aku dari kecil melihat Eyang Uyut aku, Eyang Putri aku tuh berolahraga sampai titik akhir sebelum Eyang Uyut aku meninggal. Umur 100 tahun tuh masih senang olahraga, jalan kaki keliling kompleks. Eyang Putri 100 aku tahun sampai loh. ya, Eyang Putri aku juga sehat karena kerjanya setiap hari olahraga. Gitu. Nah, akhirnya mungkin itu yang kita lihat, itu yang kita rekam, dan automatically itu yang kita lakukan gitu. Jadi memang apa yang orang tua kita lakukan. Terus temen aku bilang gini, nah aku tuh di keluarga aku tuh nggak ada yang senang olahraga, semuanya senang makan. Jadi semuanya yang turun-turun makan badannya besar-besar gitu. Tapi temanku ini bilang, gue mau merubah. Gak apa-apa dulunya seperti apa, gue mau merubah ke depan keluarga kecil gue ini seperti apa. Jadi gue akhirnya mulai merubah diri gue supaya generasi berikutnya mengikuti apa yang diajarkan titik ini gitu. Jadi akhirnya to break generational curses gitu, atau habit. Ya, jadi itu yang juga aku lakukan, habit and apa yang aku lakukan sebelum supaya tidak terjadi pada anak-anak aku. That's a gitu. good mindset. Terus kalau di sini ada cewek, pas aku IG story mau interview you, dia nanya, boleh nggak numpang nanya, kenapa sih cewek kadang-kadang sukanya sama bad boys terus? Even I wonder that, I don't know the answer. You know, why girls tend to be attracted to bad boys sih? Kayak kita kayak karena kalau menurut aku ya, karena cewek, karena nggak usah cewek deh, manusia itu tuh sedang hal-hal yang menantang. Iya. Ya kan, gitu. Iya, menantang gitu. Jadi kalau misalnya hubungan yang adem ayem gitu, ya kan, at first mungkin kita happy gitu, karena oh semuanya enak gitu. Tapi kalau kita ngomongin hubungan 1, 2, 3 sampai bertahun-tahun, itu harus ada bumbu. Nah kalau misalnya itu kan tend to like bad boys, mungkin karena itu roller coasternya, ya kan, gitu. Nah berarti kalau dalam hubungan yang kita artikan nih, kita bisa niru tapi nggak usah bad boys juga, tapi kita harus kasih bumbu ke hubungan kita. Kita harus tarik ulur juga walaupun suami istri. Jadi ada suami istri pun masih harus tarik ulur ya. Wow, that's really interesting. Itu memang ya. Iya, maksudnya kita harus jadi harus jadi diri sendiri sih kalau udah menikah, karena kalau udah nggak jadi diri sendiri capek ya, karena ini kan untuk seumur hidup. Tapi ya kita juga harus create, you know. Kalau udah males create, artinya udah hubungannya juga udah jodohnya udah habis. Bener. Karena udah males create gitu kan.
gitu. Oke, thank you Kak. So last three question, bagus banget jawabannya, gila. I can make so many poster quotes with all your words, bagus. Tapi ini one last thing, three advices buat lebih percaya diri dong buat cewek yang trauma. Karena kadang kalau aku ngomong ke cewek yang trauma, they think they deserve it, you know. They think that they're not worthy enough to love, or you know. Kadang-kadang mereka blame themselves. Itu gimana? Like stepnya supaya improve percaya diri. Kita ke psikolog lah, atau berdoa, gitu. Atau Sebenarnya banyak kayak cara gitu, karena kan karakter manusia kan berbeda-beda gitu. Apa yang goes with you sebenarnya gitu. Kalau if you need to go to psikolog, ya you go gitu. Support system yang bagus itu paling. Jadi misalnya gini, pada saat kita lagi nggak percaya diri, jangan dipaksa untuk percaya diri, masuk ke zona yang membuat kita tidak percaya diri. Itu kita akan makin tertekan gitu. Karena misalnya nggak percaya diri di lingkungan A, terus kita berusaha aja gitu karena satu dan lain hal gitu. Nah itu kita malah akan makin tertekan. Sekarang bangkitkan dulu percaya dirimu lagi gitu ke titik comfort zone, nggak apa-apa gitu. Nanti begitu percaya diri itu udah tumbuh kan pasti kan hati terbuka, pikiran terbuka, kita jadi percaya diri lagi, baru kita bisa melebarkan sayap lagi gitu. Tapi pada saat tidak percaya diri harus dibikin heal dulu, intinya harus dibikin heal. Gimana cara yang bikin heal hanya kita sendiri yang tahu gitu. Apakah kita ya yang pasti sih menurut aku salah satu heal support system, dan kita bisa harus jaga kesehatan kita. Jadi di saat kita stres tapi makin kita tidak sehat, stresnya itu bisa berkali-kali lipat. betul sih, kalau kita makin makan, gue malah makin naik 10 kilo tambah stres, bener. Kalau olahraga, ini gue akhirnya olahraga 10 kilo, bener-bener. Nah, jadi di saat misalnya tingkat stres kita sama nih, ya kan, tingkat kita dalam keadaan, tapi di saat kita tidak menjaga diri sama menjaga diri, kita masih bisa manage stres kita gitu. Pada saat kita jaga diri dengan tidur yang cukup, makanan apa yang kita makan, olahraga, support system gitu, and do something that makes you happy. If you like riding, apa terserah gitu. Tapi memang harus ada trigger untuk harapan itu dibangkitin lagi gitu. And only you yang tahu. Iya, jadi kamu harus bangun diri kamu sendiri, terus jangan takut put yourself out there, karena kalau nggak kamu nggak tahu apa yang cara terbaik untuk nyembuhin ya. Terus ya, benar. Kak Wulan tuh bukti apapun yang terjadi masa lalu tuh bukan masa depan kamu kok. Dia bisa bahagia bukan sekarang. Bisa aduh kalau jejak digital itu nggak bisa dibuang. Kalau kalian Google hidup aku dulu, kalian tahu seperti apa gitu kan. Tapi terus kemudian apakah masa lalu aku yang dulu itu membawa aku menjadi image yang sekarang? Enggak. Kenapa? Karena aku berusaha untuk dan bisa gitu. Jadi kalian semua bisa. Masa lalu is masa lalu. Masa sekarang adalah masa sekarang untuk menentukan masa depan. Jadi and you're a good mother, you know, her kids are very smart, talented, sekolahnya benar, sekolahnya pintar. One of my friends knows your daughter soalnya. Aku mau anak-anak aku kayak Dita nanti. Jangan. Jadi iya dong, smart, strong, ya kan, smart, strong. Hebat loh your kids, bagus nih. Iya, jadinya Kak, one more thing, milih cowok yang dicintai atau yang lebih mencintai kita. Karena kadang-kadang we cannot have both. You have to be honestly in life, kan kita cannot have both. Yang kita cintai banget kadang-kadang raja cuek, tapi yang kita nggak suka cinta banget misalnya. Ini tuh pertanyaan klise dan selalu ditanya dari zaman ke zaman, tapi setiap perempuan nggak bisa jawab. Tapi kita nyesel nggak sih kalau misalnya kan aku single, you been through like divorce apa, kita nyesel nggak sih kalau kita marry someone we don't really love? Karena some people tell me love grows during marriage as long as dia baik, dia. Tapi kalau kita nggak attracted physically gimana Kak? Susah ya. Jadi memang ya it's a choice. Kamu mau pernikahan kamu atau pasangan kamu itu yang kamu cintai atau dia yang mencintai kamu. Kalau aku mungkin lebih pilih yang aku cinta. Yang kamu cinta. Tapi kalau kamu cinta apa dicinta ya? Kayak main film. Gak tahu. Pilih yang cinta kamu walaupun bulat atau cabi gitu ya, walaupun nggak tipe kamu bulat-bulat gitu, tapi yang penting ini kalem gitu kan. Kayak nggak ada. Tapi nanti kamu juga lama-lama bosen. Aku merasa nipu. I don't want people to use me, karena itu karma kan, gitu. Iya. Kalau menurut aku tidak dicinta ataupun kita yang cinta, tapi hubungan yang real. Hubungan yang real itu penting.
Amin. Mau Amin. itu siapa yang lebih cinta itu nggak ada urusan, cuman hubungan yang real yang memang terjadi karena kesadaran dan kemauan masing-masing, bukan karena apa karena orang lain gitu, tapi memang karena itu. Nanti kan kalau udah seperti itu, mau permasalahannya apa terjadi di depan itu bisa dicari solusi. Tapi kalau hubungan atau relationship yang bukan berdasarkan kesadaran atau keinginan, itu bakal lebih kacau lagi ke depan gitu. Jadi yang mana yang lebih cinta terserah lah, pokoknya kita melakukan itu dengan kesadaran penuh, intinya gitu. Wow, very wise. Seru nih ngomong. Terus kamu jawabnya apa adanya, nggak di sugarcoat atau cuma basa-basi doang. I love it. Sorry, before we end, one more deh. Aku suka banget. Tapi for single girls, what do you think we need to learn to prepare for marriage? Misalnya belajar ngalah atau apa yang paling penting, kan you've been through it so you know gitu. Belajar ngalah, apa belajar masak mungkin. Dita, gue masih, to be honest, kita suka bacot kan, cewek bacot. To be honest, aku juga masih belajar. Percaya apa enggak, walaupun aku udah pernah menikah, bercerai, dan menikah kembali, dan aku masih belajar gitu. I mean, I'm only human and everything is changing. Diri kita juga changing kan, masalahnya year by year gitu. Maksudnya bukan changing as menjadi bukan diri kita, tapi kita manusia juga pasti changing. Orang mature pasti beda. Itu jadi mature. Intinya kunci paling utama ini mungkin kedengarannya klise, tapi juga kita tidak bisa merubah orang. Intinya seperti itu. Kita nggak bisa merubah orang. Jadi kita ya, lu mau cepat married supaya merubah the guy or the guy will change. Like, enggak, it won't happen. Gitu. Iya, jadi dari itu aku bilang harus kesadaran penuh. Kita udah tahu seperti itu, nggak apa-apa lah kawin. Nah sama dia nanti kan pelan-pelan long the way bisa dirubah, akan terjadi. Jadi udah dari awal udah harus terima kalau orangnya seperti itu gitu. Jadi pengenalan diri perlu ya gitu. Tapi kan ada juga emang kalau jodoh beda lagi. Memang kita juga awal-awalan sih kalau emang jodoh tiba-tiba dipertemukan dan harus terjadi gitu kan. Tapi kalau kita boleh bertindak ya kita harus mengenal dulu orang itu kalau menurut aku ya gitu. Tapi kalau misalnya memang jodoh yang memang dipertemukan Tuhan itu kadang-kadang ya kita nggak bisa atur ya kan gitu. Ya, tapi itu sih karena kita nggak bisa merubah orang pasti. Jadi memang harus menerima. Itu harus bukan kompromi ya. Kalau kompromi itu akan menjadi bom waktu menurut aku. Jadi bukan kompromi tapi kita udah menerima aja gitu. Iya, jadi kalau kita nggak menerima, ya udah mendingan jangan terusin gitu daripada ntar malah ribut atau ngomongin anak gitu ya benar. Ya, you have to be honest with yourself, itu penting. And you need to know what you want, what you can cope with. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu di sini masih labil, masih nggak tahu mau gimana, gitu kan? Jadi mendingan jangan. Sebenarnya kunci utamanya adalah dalam hal apapun yang aku belajar dari banyak orang adalah dari pengalaman hidup banyak orang itu. Kita harus benahi diri kita dulu deh, baru kita bisa apapun itu. Kita mau bantu orang, kita mau punya karir yang bagus. Karena kan pada saat kita punya karir, punya bisnis, kita akan punya staff, kita akan punya karyawan gitu. Nah, kalau kita belum benahi diri kita, itu reaksi kita terhadap yang lain-lain itu akan juga jalannya kurang baik gitu. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya juga, benar sih. Iya, jadi kita harus benahi diri, baru nanti kita bisa berhubungan dengan teman, dengan pasangan mungkin, dengan staff, dengan karyawan kita. Karena dengan keadaan baik aja pasti ada problem. Apalagi dalam keadaan kita masih belum dewasa atau masih traumanya belum sembuh, cuma pelarian. Maka jangan pelarian. Kalau you guys ada trauma di sini atau sakit hati, jangan pelarian loh. Ya, benar, pelarian makes it worse, I think. It makes it worse, benar. Jadi apa-apa kunci pertamanya adalah kita harus benahi diri kita dulu deh. Itu yang paling utama untuk akhirnya kita bisa memberikan diri kita ke segala hal gitu. Thank you so much. Your charity, how can we get involved, by the way? Yes, please. Aku boleh cerita dikit sebelum waktu kita habis ya. Sebelum mungkin juga kan yang lain teman-teman mau maghrib, bentar lagi aku juga harus maghrib. Cerita dong, how can we get involved and jadi Dita kan lagi senang olahraga, semuanya lagi senang olahraga. Kita juga ada Run for Hope. Jadi pokoknya just look at Gelang Harapan atau my Instagram atau I Love Run Virtual atau Indonesian Tourism World atau di Gelang Harapan atau Instagram aku yang paling mudah. Nah, nanti di situ ada detailnya. Run for Hope, uang pendaftarannya itu juga udah donasi. Gitu. Nah, kita bisa lari and this is a good start for you if you wanna start running. Karena kalau lari
Udah in lama, actual. tahun gue udah nggak lari nih, gendut makanya. Nah ini start 5K nah, atau 10K. Iya, ada 5K, 10K, 21K. Aku juga bukan runner, tapi aku berani ambil 21K karena ini bisa dicicil. Jadi kayak kemarin aku nyicil 5K, hari ini 5K, mau cicil besok 3K, 1K. Nanti begitu mencapai finish, akan dikasih tahu sama aplikasinya. Tada, finish. Nanti dikirim medali gitu. Oh, wow, So you're helping other and you're helping yourself dengan menjaga kesehatan ya kan gitu. Atau ya ini it's a good start for you kalau mau running, mau nyoba awal mula untuk lari gitu. Oh, that's good. Terus bantu orang-orang kanker ya, anak-anak itu yang di video sedih banget kasihan. Ya, kalau kanker kita gelang, jadi beda. Jadi ini ada beberapa movement. Kalau Run for Hope ini adalah buat pekerja seni yang terkena imbas COVID-19. Gitu karena Dika, to be honest, seni itu yang akan sektor yang paling terakhir akan pulih dan normal kembali setelah pandemi. Kenapa? Karena semua sektor seni itu kita mengumpulkan banyak orang. Bioskop, panggung, konser, panggung teater, syuting, lokasi syuting aja kayak kru di mana. Iya. Nah, jadi kan kita perlu nih bahu-membahu untuk memikirkan kru film dan semua pekerja seni lainnya gitu. Jadi kalau gitu nanti kita juga kalau lihat di Gelang Harapan kita juga ada jual masker, jual kaos itu buat APD. Jadi kalau kaos sama masker buat APD, Run for Hope buat pekerja seni, dan ada juga Aksi Harapan, itu ada linknya. Aksi Harapan itu crowdfunding buat bagi-bagi sembako. Buat bagi-bagi sembako ke pekerja informal dan pekerja harian yang terkena imbas. Jadi ada beberapa movement sih. So if you guys ingin ikut kontribusi, just check out Gelang Harapan. And yeah, kita berbagi. Harus download ya, nggak bisa dari website gitu. App-nya harus download ya. Jadi apps-nya itu sebenarnya kamu bisa pakai apa aja, mau pakai Apple Watch, apa larinya terserah gitu. Tapi berarti kamu harus inputnya itu adalah untuk supaya I Love Run-nya tahu kamu udah berapa kan buat kirim medali dan lain sebagainya gitu. Jadi cuma tidur di kamar doang ya, nonton drakor atau makan benar-benar. It's okay if you wanna watch drakor and tiduran sesekali, tapi terus besoknya harus lari gitu. Benar, setuju. Kalau nggak nyesel loh, karena lu kalau nggak naiknya tiba-tiba udah banyak banget, turunnya jadi banyak. Benar. Sadar dari kecil itu tuh udah lebih gampang. Kalau udah naik 10 kilo turunnya berat loh ini. Iya banget. Tapi nggak apa-apa, gue semangat lihat Kak Wulan olahraga. Awet muda, karena tipsnya tuh awet muda tuh olahraga loh ya. Kalau kita operasi atau obat-obatan itu nggak ngejamin. Tipsnya apa ya? Gara-gara mati ya? Mati ya ini? Ya mati ya, oke. Hah? Mati ya? Iya, signalnya jelek banget. Signalnya jelek, tunggu. Signalnya jelek. Kok mati sih? Di mana daftarnya ke I Am Hope? Ke I Am Hope. Tunggu. Signalnya kok mati sih? Bentar.